Halo guys, kembali lagi di Selasar Kampus, channel tempat bercerita, berbagi, dan berkembang baik. Hanya di Selasar Kampus, Selasar bercerita. Asik! Nah, jadi gue, Alvan dari Teknik Elektro 2019, akan membawakan sebuah konten yang agak berbeda. Kalau biasanya kita ngobskuy, kita ngobrol-ngobrol opini, terus berbagi pandangan atau bahkan berdebat, kalau kali ini kita akan berbagi di Diary Kampus. Nah, apa sih Diary Kampus itu? So basically ini adalah sebuah platform di mana gue nanti bakal ngobrol sama teman-teman di seluruh penjuru negeri atau seluruh penjuru negara. Amin. Nah, Amin. nanti kita bakal ngebahas tentang apa? Nah, kita bakal ngebahas tentang kehidupan kampus mungkin, atau tentang ospek di sana gimana, perantauan, atau pokoknya segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kampus. Nah, buat kali ini sendiri kita udah kedatangan tamu yang cukup spesial nih. Kenapa spesial? Karena walaupun dia dari Indonesia, dia sedang menjalankan studi di luar negeri, tepatnya di negara plus 66. Nah, penasaran gak tuh di mana? Nah, daripada kita buang-buang waktu lagi, langsung aja kita sambut tamu spesial kali ini. Halo Dea. Hai. Nah, Nah, sebelum kita nge-reveal dari mana lo, bisa kenalin diri nggak? Tapi jangan pakai bahasa Indonesia nih biar menarik gitu. Oke, Sawadee, Chancu, Dea. Apa tuh artinya? Bisa di bahasa Indonesiain nggak? Halo, nama saya Dea. Oh iya. Nah, terus Dek, bisa ceritain nggak lo dari jurusan apa dan dari universitas mana? Oke, gue dari Universitas King Mongkut University Thonburi, Thailand. Fakultas gue sendiri School of Architecture and Design. Gue jurusannya Communication Design atau bisa lebih dikenal DKV kalau di Indonesia. Oke, Communication Design di King Mongkut. King Mongkut. Oke, nah ini ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik nih, sebuah pertanyaan yang mendasar gitu, bisa ditanyakan oleh setiap orang gitu. Nah, bisa ceritain gak sih alasan kenapa lo kuliah di luar negeri dan alasan kenapa mesti di King Mongkut di Thailand ya? Ya, bisa diceritain? Jadi awalnya emang gak punya rencana buat sekolah di luar negeri, gak kepikiran sama sekali bahkan. Cuman dari SMA gue tuh sempat ada kayak kunjungan alumni yang sekolahnya di luar negeri. Awalnya mereka cerita pengalaman mereka sekolah di Singapura. Terus gue kayak tertarik gitu kan. Cuman waktu itu tuh kayak waktunya berbarengan banget sama persiapan buat SBM atau UTBK sekarang. Jadi kayak galau gitu kan. Nyampe akhirnya ada si kampus gue ini, si King Mongkut ini tuh datang ke sekolah. Terus kayak nawarin kayak sekolah di sana gitu kan. Cuman nggak dikasih tahu beasiswa gitu-gitunya, enggak. Jadi ya udah aja lah, cuman tahu doang kan. Udah gitu pas waktu di belakang setelah acaranya selesai, gurunya tuh ada yang nawarin mau nggak beasiswa di sana tapi buat jurusan artnya aja. Terus ya udah gue nyoba kan. Awalnya agak bimbang juga sih, soalnya kan salah satu syaratnya tuh harus ada IELTS ya. Terus IELTS-nya kan bisa dibilang gak murah. Terus kan emang gue juga nggak les bahasa Inggris gitu kan. Terus ya udah nggak gue pikirin sampai akhirnya nyoba ya biasalah anak kuliah kan anak SMA kan takut gak keterima jurusan yang dipengenin kan. Jadi nyoba ngambil opsi sebanyak mungkin kayak cadangan gitu. Terus ya udah akhirnya nyobain si beasiswa ini sekalian sama IELTS-nya juga. Alhamdulillah keterima. Terus dapat beasiswanya juga. Kenapa Thailand ya karena ada offernya itu aja sih. Sebenarnya kalau gue sendiri awalnya pengennya ke Singapura, cuman kalau ke Singapura tuh banyak kayak kalau misalkan mau dapat beasiswa di sana tuh harus jadi warga negara sana dulu, terus emang biaya kuliahnya jauh banget lebih mahal ketimbang di Thailand. Jadi milihnya yang di Thailand aja. Berarti tadi dimulai dari, sebenarnya baru tahu juga berarti bisa dibilang pas kelas 3 kan ya, di akhir-akhir pas SMA mepet banget. Terus kelas 3 pertengahan. Kelas 3 pertengahan, terus habis itu kayak bahasanya coba-coba aja lah gimana nanti keterima atau enggak. Alhamdulillah akhirnya keterima. Tapi kalau buat sekarang ngerasa di sananya gimana tuh? Apa udah betah atau malah kurang cocok gitu? Kalau sekarang sih udah biasa ya. Kalau sekarang udah biasa. Cuman kalau dulu waktu pertama datang baru banget ngerasain yang namanya sendiri.
Karena emang dari Indonesianya sendiri kan cuman gue doang. Sedangkan yang dari negara lain tuh banyaknya dari Myanmar, dari Kambodia, terus dari Jepang, dari Korea, itu ada beberapa orang mereka. Jadi mereka udah punya grup tersendiri gitu, sedangkan gue nggak ada, cuman sendiri banget kan. Terus awalnya nyantai gitu sih, cuman lama-lama kayak ngerasa sendiri banget, kayak apa ya, nggak ada temen gitulah. Sedangkan kan biasanya kalau waktu SMA mau ke kantin, mau ke mana nongki segala macem kan pasti sama teman-teman tuh. Terus pertama kalinya ngerasain sendiri tuh ya di situ. Awalnya sempet bukan stres pengen pulang sih, cuman kayak yang nggak ada temen aja. Tapi lama-lama biasa. Nah gini deh, tadi kan lo udah sempat nyinggung tentang teman-teman internasional kan ya. Berarti kalau di sana bahasa sehari-harinya yang lo pakai tuh bahasa Inggris. Iya. Oh, terus ya orang-orang di sana juga apakah pada bisa bahasa Inggris semua atau cuma beberapa aja? Jadi program yang gue ambil ini emang program internasional gitu. Jadi emang mereka anak-anak Thailand sama semua anak internasional itu sebelum masuk harus dites bahasa Inggris dulu. Jadi mereka diwawancara juga pakai bahasa Inggris. Makanya sebad-badnya bahasa Inggris mereka masih bisa komunikasi sama kita gitu. Meskipun nggak begitu lancar lah ya, tapi ya sehari-hari pakai bahasa Inggris kecuali sama orang lokalnya langsung kayak ibu-ibu kantin, terus yang suka bersih-bersih kampus. Kalau itu emang interaksi sama mereka harus pakai bahasa Thailand gitu. Oh, terus lo bisa bahasa Thailand gak tuh yang sehari-hari? Jadi dari awalnya tuh pertama kita nyampe kan ada ospek gitu ya. Iya. Nah itu tuh ditawarin kelas bahasa Thailand gitu, tapi gak diajarin bahasa Thailand yang bisa kita pakai dalam jangka waktu panjang. Jadi benar-benar cuman yang sehari-hari gitu, kayak misalkan angka, kayak buat beli barang misalkan. Terus kayak sapa greetings gitu ya. Oh, greetings, iya. Terus kayak 5W1H, cuman gue nggak inget semua sih. Iya. Ya cuman yang basic-basicnya banget lah. Terus tadi kan lo udah bicarain tentang ospek nih. Nah kebetulan ospek di Indonesia sendiri menjadi sebuah kayak sebuah permasalahan yang banyak pro kontranya gitu. Iya. Apalagi kalau yang baru-baru ini kan yang tentang sabuk-sabuk itu kan. Kalau misalnya di Thailand sendiri, terutama di King Mongkut, ospek orientasinya tuh gimana? Ini nggak tahu ya kalau misalkan terjadi di Indonesia juga atau enggak. Cuman karena gue di sana jadi anak internasional dan rata-rata kakak kelasnya tuh gak fasih bahasa Inggris banget. Jadi emang programnya internasional, tapi baru angkatan gue yang anak internasional tuh banyak banget. Jadi ada sekitar 30 orang lah, sedangkan angkatan atas gue yang sekarang tingkat 3 tuh cuman berapa ya? 5 orang. Cuma 5 orang anak internya. Jadi mereka agak sungkan gitu loh. Terus mereka pasti nggak mau bikin bad impression gitu kan. Jadi kalau anak-anak internasional tuh ospeknya lebih kayak jalan-jalan jatuhnya sama. Jadi kita tuh di ospeknya bukan sama kakak kelasnya langsung, tapi sama international affair-nya, sama staff khusus anak-anak internasional. Jadi kita di situ dibawa jalan-jalan, terus sempet nginep ke tempat-tempat yang rame turisnya gitulah, dikenalin budayanya. Nggak yang marah-marah gitu, tapi yang aku dengar dari teman-teman Thailand, mereka di ospeknya kurang lebih sama kayak di Indo gitu. Yang ada flow gitu. Yang ada flow, ya. Flow tinggi kan ya? Yang flow-nya ya gitulah. Cuman bedanya kalau mereka tuh awal marah-marahnya tuh nggak dari awal sampai akhir. Kalau di kita kan kadang bikin aura marah-marahnya tuh dari awal kan. Senioritasnya tuh udah dari awal. Kalau di sini tuh enggak. Jadi mereka emang awalnya makrab dulu. Kayak welcome party gitu ya. Kayak welcome party, mereka jadi dekat sama kakak kelasnya. Terus nanti baru deh mereka kayak pergi sekitar 3 harian gitu ke pantai. Biasanya mereka ke pantai pergi 3 hari nginep di sana. Terus awalnya mereka kayak dimarah-marahin gitu juga. Cuman dimarah-marahinnya nggak ada yang nyampe kayak seaneh-aneh berita sekarang-sekarang lah. Yeah. Tapi mereka masih dimarah-marahin. Terus biasanya mereka habis itu party sepanjang perjalanan, kayak pulang pergi sama pas malamnya di sana mereka party. Sepanjang perjalanan tuh maksudnya kayak di
transportasi gitu. Iya, di Berarti transportasi, di dalam bisnya gitu. Oh, kalau yang gue bayangin sih berarti kayak apa ya? Kayak di film-film gitu kan suka misalnya putar lagu keras-keras terus pakai lampu yang ajab-ajab gitu. Iya, ya mungkin lampu ajab-ajabnya enggak kali ya. Iya. Tapi mereka di dalam bis gitu kayak ya mereka bawa alkohol banyak lah. Oke. Maaf ya. Maaf ya. Tapi mereka di bis itu emang bawa banyak banget alkohol, terus mereka minum sepanjang perjalanan. Terus lebih apa ya, kalau nggak ngerti deh, di Indonesia tuh kan senioritasnya tuh tinggi banget. Bener. Sedangkan di sana tuh enggak. Jadi emang adik kelas sama kakak kelas tuh benar-benar udah kayak teman aja gitu. Jadi mereka bondingnya tuh di situ, di party-party ini. By the way, kalau misalnya teman-teman di sana atau lebih tepatnya masyarakat di sana tuh tipikalnya gimana sih? Apakah pada orang yang ambis-ambis gitu atau malah friendly-friendly, party-party gitu, gimana? Mungkin yang bikin gue nggak begitu langsung kangen rumah juga, satu ya, dari secara fisik, dari secara muka sama apa ya, kesehariannya gitu mereka di sana itu tuh kayak orang Indo banget. Jadi mereka suka ngerumpi, terus kayak ngegrup gitu. Itu tuh sama banget deh kayak Indo, bedanya pakai bahasa Thailand doang. Terus di sana lebih gimana ya? Lebih terbuka. Kan Thailand tuh terkenal sama, ya biasalah. Orang pasti kalau mikir Thailand kan banyak yang transgender atau yang komunitas LGBT. Emang itu benar, tapi mungkin karena hal itu juga mereka jadi lebih terbuka. Jadi kalau di sini kan awal-awal masuk nih ya, dari cerita teman-teman gue sendiri, mereka kan rada sungkan pakai make up atau ngelewatin kakak kelasnya lah ya. Tapi kalau di sana tuh enggak. Jadi gue juga sebenarnya rada kaget sendiri ya, ada rambut dicat warna-warni. Adik kelas loh, maksudnya seangkatan gue, freshman juga baru masuk. Cuman mereka kayak nggak malu aja, mereka mau pakai baju kayak apa, mau pakai make up kayak apa, penampilan kayak apa, tingkah laku kayak apapun udah nggak ada yang apa ya, ngejudesin gitu. Jadi lebih nyantai aja. Ya berarti emang kalau di sana tuh si budayanya lebih kayak bahasanya lebih toleransi ya kepada apapun gitu. Mungkin karena jurusan gue art juga kan, biasanya art terkenal. Iya benar-benar. Ya lebih mengekspresikan diri. Ya lebih variatif ketimbang jurusan yang lain. Cuman enggak juga sih, kan kampus gue tuh kepisah sama kampus utama. Jadi kampus gue tuh rada jauh. Kalau di sini tuh mungkin kayak ITB Ganesha sama ITB Nangor. Nah gue tuh kayak di Jatinangornya gitu. Nah kalau misalkan lagi ke kampus utama kan ngelihat banyak fakultas-fakultas lain tuh, mereka sama sih kayak nyentrik juga gitu, cuman mereka nggak ada yang kayak dimusuhin atau apa. Kayaknya emang rasa toleransinya gede. Terus itu bikin lo ngerasa culture shock? Awalnya iya. Oke. Ini karena ngomongin culture shock juga, gue penasaran nih, karena kalau misalnya kita, jangankan kita keluar negeri, kalau misalnya kita dari SMA terus ke kuliah aja, itu yang di dalam negeri itu kadang suka culture shock gitu, apalagi ini ke luar negeri. Nah bisa ceritain nggak culture shock apa aja sih yang lo rasain di Thailand tuh? Jadi waktu pertama kesana kan sebenarnya pertama kali kesana tuh disuruh survei dulu sama orang tua gue. Jadi dosennya tuh menganjurkan untuk survei dulu sebelum nerima sekolah di sana gitu loh, biar yakin, biar pasti, karena kan lama ya, programnya 4 tahun. Jadi pertama kesana sama mama tuh kayak gak ada yang aneh-aneh lah, karena kan sekolah belum mulai, jadi nggak tahu lingkungan aslinya kayak apa kan. Jadi ya udah kayak jalan-jalan biasa aja, kayak oh iya normal gini. Tapi begitu yang kedua kalinya, gue kan kesana berangkat sendiri tuh, dari Jakarta ke Bangkoknya gue sendiri, sampai ke kampusnya pun gue sendiri kan. Nah pas waktu di sana, hal pertama yang bikin gue shock tuh orientasinya. Orientasi kampus. Orientasi seksual. Oh, gimana? Kayaknya menarik. Halo semua, salam kenal. Kenalin, ini Oi, yaitu mahasiswa sastra Rusia Universitas Indonesia angkatan 2019. Yep, betul. Nah, kalau lo sendiri pas itu milih gap year itu kenapa? Waktu itu kenapa milih gap year gitu ya? Soalnya pertama kan kita udah, kalau gue sih waktu itu udah kayak
12 tahun anjir kuliah sekolah mulu capek gitu kan. Iri kali ya. Iya pasti iri. Pasti iri sih kayak wah gila nih teman-teman pada ngepost Wibaun segala macam, sedangkan kalau gue kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak istilahnya nggak ada kehidupan lah